Peristiwa yang menimpa Aisar Khalid di Bali mendadak viral dan menimbulkan perdebatan panas. Niat baiknya menyalurkan bantuan berupa pakaian dan bantuan bagi korban banjir sempat membuat warga antusias, terutama anak-anak yang langsung menyambutnya. Namun, suasana kondusif berubah menjadi tegang ketika seorang pria berkaus hitam mendekat dan menuding Aisar hanya mencari perhatian di tengah musibah. Konfrontasi itu berakhir dengan pengusiran, meski Aisar sendiri berusaha menahan diri dan memilih tidak melawan. Video kejadian ini pun cepat tersebar di media sosial dan memicu gelombang reaksi publik. Tidak butuh waktu lama, fans Aisar langsung meluapkan amarah mereka di media sosial. Banyak yang merasa tidak terima idolanya diperlakukan kasar padahal berniat membantu korban bencana. Sebagian fans menyebut orang yang datang dengan ketulusan seharusnya disambut baik bukan malah diusir. Bahkan ada yang terang-terangan marah mengetahui Aisar diusir hanya karena situasi lalu lintas macet akibat kerumunan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diusir saat lagi berbagi. Di mana hati nurani kalian, guys? Terutama buat bapak-bapak yang ngomong cari pamor. Apa salahnya dia cari rezeki di Indonesia ini, guys? Apa salahnya coba? Coba bayangin berapa juta umat Indonesia mencari nafkah ke Malaysia. Apa salahnya seorang anak Malaysia mencari nafkah di Indonesia? Kalian jangan egois. Pantasan Indonesia nggak maju-maju. Orang manusia ini semua egois. Itu bapak-bapak yang mengusir si Aisar itu ya, nggak punya hati, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya belah kasihan ya. Udah syukur itu si Aisar itu membantu, malah kau usir-usir ya gara-gara macet kau bilang. Ya namanya juga dia influencer, ya banyak lah orang yang pengen lihat dia pun nggak mau dikejar-kejar. Aku buktinya di depan mataku, dia nggak mau dia itu dikejar-kejar, dia pun capek itu. Agak lain ya bapak ini ya, orang yang membantu loh pak, kok dimarah-marahi, diusir. Udah syukur dia itu mau bantu kita di negara Indonesia ini ya. Jauh-jauh dia dari Kuala Lumpur, Malaysia sana buat bantu orang Indonesia ini yang susah. Kau usir-usir pula, usir-usir pula kau. Kalau aku di posisi Aisar itu, habis kok pak. Ya ampun, geram aku lihatnya ya. Aisar berbagi kepada korban banjir di Bali dibilangi, jangan sok ngeksis. Sanggup ya bapak ngomong kayak gitu? Aduh bapak. Jadi yang eksis, yang sebenarnya eksis itu yang seperti apa pak? Ngedugem, pergaulan bebas, gitu pak? Jangan kayak gitu bapak. Hargailah baiknya orang pak. Aisar tidak merugikan uang negara pak. Aisar nggak merugikan uangnya Ibu Puan. Nggak merugikan uangnya Bapak Prabowo sama sekali. At least beliau itu bukan orang Indonesia loh pak. Datang dari Malaysia membantu masyarakat Indonesia. Kok jadi too much gitu pak? Jangan gitu bapak ya. Ya saya tahu banyak masyarakat Bali pun yang berterima kasih. Tapi yang seperti ini jangan dinormalisasikan. Ya tolong jangan dinormalisasikan. Di saat bapak ngata-ngatain Aisar, jangan so eksis sana. Aduh sakit banget pak. Sakit banget hati saya yang tidak memberikan sumbangsis apapun ke Bali ya. Saya nggak ada membantu masyarakat Bali. Tapi saya sakit hati. Saya hanya menyuarakan suara kebaikan Aisar tuh kayaknya saya yang tertampar gitu. Dan buat Aisar tetap harus sabar. Kita berbuat baik pasti memang banyak ujiannya, banyak cobaannya. Memang warga 62 ini mulutnya rada-rada. Tapi banyak kok warga negara Indonesia yang berterima kasih sekali akan kebaikan kamu Aisar. Teruslah berbuat baik ya Aisar ya. Jangan mendengarkan celotehan bapak-bapak itu yang mungkin dia habis rungkat, ente-entean. Mungkin gitu ya. Aduh ampun deh. Buat teman-teman jangan lupa follow Gio. Ini orang-orang kayak gini nih. Aduh udah bapak ikut ngedugem aja deh sama si Ono ya. Biar pikirannya itu seneng gitu. Jadi yang kayak gimana biar eksis pak. By the way, aku beberapa jam yang lalu ngeliat story Aisar yang lagi siap-siap mau kembali lagi
untuk misi kemanusiaan di Bali. Dan Masya Allah, tampan banget, ganteng banget Aisar. Itu modelan rambut kayaknya baru kali ini deh aku lihatnya. Itu nggak sengaja atau disengajain aku nggak tahu, tapi ganteng banget pas pakai boot oranye tadi. Mungkin kalian juga sudah nonton ya di beberapa VT atau potongan video juga orang ngupload ada ibu-ibu, mohon maaf, yang melakukan protes ke Aisar. Dan yang terbaru juga ada bapak-bapak yang seperti ngusir lah ya, seperti tidak suka dengan kedatangan Aisar. Di sini aku sebagai warga Indonesia mewakili yang lainnya, seperti yang dibilang adik-adik sama beberapa orang di sana, jangan diambil hati ya Aisar, jangan diambil hati, jangan membuat kamu patah semangat untuk tetap berbuat baik sama orang lain, karena niat baik kita nggak selalu tersampaikan, diterima baik oleh orang. Kadang orang kan nggak tahu niat kita apa, orang hanya bisa menilai, kita nggak tahu. Mungkin ya seperti ibu yang protes ke Aisar kan akhirnya dia minta maaf sendiri ke Aisar, mungkin karena beliau lagi ada tekanan, mungkin beliau juga karena lagi terkena musibah jadi beliau lagi sensitif, mungkin beliau juga selama ini yang beliau bilang untuk bantuan tidak pernah sampai dapet gitu, mungkin itu yang membuat beliau itu ngomong seperti itu. Dan untuk bapak-bapak yang ngusir Aisar, mungkin bapak-bapaknya itu menganggap Aisar kesana cuma pansos, padahal bapak belum mengenal Aisar. Aisar itu bukan artis-artis yang cuma apa ya, cuma numpang pansos di bencana atau di tragedi orang lain, bukan Pak. Karena Aisar itu sudah berbuat kemanusiaan itu udah dari lama sebelum dia seviral ini di Indonesia. Dan kalau harus bilang terus kalau mau berbuat baik kenapa dikontenin? Hey, Aisar itu pekerjaannya adalah konten kreator, dia nggak akan dapat cuan kalau nggak ngonten, dan cuannya itu akan kembali ke masyarakat juga. Paham nggak sih? Jangan menganggap zaman sekarang itu, ini udah era apa sih namanya ya, zaman sekarang itu konten kreator itu sudah dianggap sebagai pekerjaan. Seperti aku bilang di video sebelumnya, bahwa profesi sekarang ini bukan hanya YouTuber itu seorang pekerjaan, konten kreator itu pekerjaan, bukan hanya profesi seperti guru, pilot, pramugari atau apalah gitu ya, kreator juga pekerjaan. Jadi aku tidak menampik bahwa Aisar mendapatkan penghasilan dari kontennya itu, dan kontennya juga bagus, edukatif ya. Siapa tahu ada banyak orang lain yang bisa mengikuti jejak Aisar untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten positif, konten-konten kebaikan gitu kan. Di sini aku pokoknya ingin sekali lagi minta maaf ke Aisar dan tim atas tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut yang mungkin akan pasti akan membuat kamu sedikit kecewa. Tapi jangan patah semangat, karena setiap kali kita berbuat baik, walaupun orang menganggap itu tidak baik, Allah selalu tahu niat kita, dan tidak ada tindakan baik yang tidak mendatangkan pahala. Pokoknya kamu tulus aja, ikhlas aja, jalanin aja. Ada satu orang yang gak suka sama kamu, tapi di luar sana ada jutaan orang yang sayang sama kamu. Jangan karena satu orang membuat kamu gak semangat. Kamu punya orang yang banyak mendukung di belakang kamu. Semangat terus Aisar dan tim. Kalian udah nonton belum video Aisar Khalid yang diusir sama warga saat beliau mau ngasih donasi korban banjir? Aku udah nonton videonya di video ini. Nanti kalian tonton aja sendiri. Terus aku buka kolom komentarnya, banyak banget yang menghujat bapak-bapaknya itu. Terus ada yang komen, ini dah watak asli orang Bali. Orang mau ngasih bantuan kok malah diusir. Pas baca komen-komen itu agak naik darah dikit ya. Tapi coba kita lihat dari dua sisi. Di video tersebut bapaknya bilang mereka sedang bersih-bersih membersihkan sisa-sisa banjir. Nah, tiba-tiba si influencer ini datang bikin kerumunan. Ya jelas aja bapaknya mungkin emosi ya, karena capek gotong royong juga, capek bersih-bersih. Ditambah lagi kerumunan, kerjaan belum selesai, terjadilah kayak gitu. Ada baiknya jika mau berdonasi itu koordinasi sama kepala desa atau minimal lapor lah, supaya dapat pengamanan dari pecalang setempat, supaya sama-sama jalan, berdonasi jalan, dan bersih-bersih juga tetap jalan tanpa mengganggu satu sama lain. Sebaiknya kayak gitu. Menurut kalian gimana?